Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Tuas Kehidupan bersama saya Mang Duye. Dan insya Allah untuk kali ini kita akan tampilkan sosok yang insya Allah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Karena ini soal hari ini yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, itu kaitan dengan bertahan hidup. Selain bekerja, kemudian jadi buruh, ini yang paling sangat harus kita kerjakan dan kita upayakan, yaitu berwirausaha. Tentunya dalam berwirausaha agar lebih luar biasa dan menjadi sebuah sensasi buat diri sendiri dan juga orang lain, harus penuh kreatif dan inovasi. Karena dari wirausaha yang seperti itu bukan saja sekedar untuk bertahan hidup, tapi akhirnya menjadi sebuah lifestyle. Dari sesuatu yang sederhana dijual dan disebarluaskan, tapi ketika disentuh dengan kreativitas dan inovasi yang tiada henti, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang unik dan punya diferensiasi yang tinggi. Nah, ini mungkin yang ada di sosok yang akan kita coba bedah kali ini di studio, karena produk yang beliau keluarkan ini penuh dengan inovasi dan kreatif lah kalau menurut saya. Tapi mungkin buat menurut konsumen juga seperti itu nampaknya, karena di beberapa sudut lapak jualannya, kalau saya perhatikan ini yang belinya banyak. Oke, teman-teman, alhamdulillah di hadapan saya sudah ada sosok tersebut. Siapa beliau dan seperti apa yang akan menjadi inspirasinya. Oh, sebelum ke beliau, saya kasih clue-nya nih. Ini produknya yang punya logo, kalau orang Cianjur mungkin tidak asing lagi ya. Yang logonya kacamata gitu. Produknya minuman. Oke, bisa ketebak siapa itu? Iya, betul. Mr. Ebon. Betul Kang? Mr. Ebon. Nah, nama itu teh apakah menjadi nama pemiliknya atau hanya sekedar merek? Oke, lebih jauhnya kita dengarkan penjelasan beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Keuangan kurang sehat. Tong dibedakeun teman-teman. Apapun kondisinya, buat seorang wirausahawan sejati mah plat aja, tetap semangat. Tong dibedakeun teman-teman. Jadi speechless saya. Oke. Siap. Langkung jelasnya siapa Akang dan seperti apa? Assalamualaikum, nama saya Rian. Saya pemilik Mr. Ebon FNB Service di Cianjur. Mungkin orang mengenalnya dengan Mr. Ebon. Nah, jadi selintas nama Mr. Ebon itu adalah nama teman-teman manggil untuk nama nama kesayangan lah. Oh gitu, kesayangan. Nama kesayangan. Ebon itu. Ebon gitu. Jadi makanya saya ambil nama Ebon karena mungkin lebih simpel. Karena mungkin di suatu brand gitu, kita berbicara brand itu emang dari dulu kita harus sesimpel mungkin dan harus gampang diingat. Gitu. Easy listening gitu ya. Gitu. Okay. Makanya saya tuh ngambil nama pribadi, nama panggilan pribadi, tambahnya pakai Mister supaya agak kekinian. Oh, gitu Kang. Tapi itulah.
selaras sih dengan logonya juga. Kacamata. Tak kunaon kenapa harus kacamata itu? Nah, kalau jadi gini, sebetulnya usaha yang sekarang yang Mr. Ebot ini, kenapa nama Mr. Ebot, kedua logonya kenapa ada kacamata, terus kumis merah dan putih, itu dari segi warna karena semua mungkin mengandung arti. Jadi pertama itu kalau misalkan kalau saya pribadi karena udah beberapa kali tumbang ya, kegagalan dalam usaha itu, saya saya belajar karena apa sih yang salah di dalam jiwa bisnis saya gitu. Makanya saya belajar dari teman, mungkin terus ke mungkin ada seminar terus ketemu sama Bapak Subiakto. Itu adalah seorang pakar brand identity, identitas. Gitu. Makanya dari identitas itu melahirkan identitas yang dari brand itu melahirkan identitas yang apa sih yang saya keluarkan dan apa yang akan saya jual. Istimewanya apa gitu ya? Betul. Jadi dari segi warna pun kenapa merah dan kenapa putih? Nah, merahnya itu adalah warna yang berani dan putih itu mungkin ya banyak orang suci, cuman kalau putih di saya itu kalem. Jadi berani, cuman ada jadi kita benar-benar kalemnya itu kalau kita menghadapi sesuatu yang kayak mungkin permasalahan ini itu dan lain sebagainya, kita harus bisa kalem. Mungkin di situ. Dan dari kacamata itu kita harus benar-benar bisa waspada. Gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa berlari, kita bisa fight, tapi kita harus benar-benar waspada menghadapi kompetitor. Itu simbol kacamatanya. Terus ada kumis baplang. Nah, kenapa kumis baplang? Itu kan kalau orang-orang zaman dulu dan mungkin zaman sekarang pun kalau melihat kumis yang kayak begitu kan kayaknya gagah, nah gitu, gagah, berwibawa dan lain sebagainya. Terakhir mungkin dari alis ya gitu kan. Kalau alis itu kita bisa memberikan suatu perubahan tapi dengan jadi perubahan-perubahan yang bisa membuat orang itu langsung suka dengan produk kita. Kayak gitu. Jadi langsung singkatnya lah. Kalau lihat logonya langsung punya selera gitu. Nah, gitu. Oke, luar biasa. Itu teman-teman tuh. Ternyata logonya tidak asal bikin. Filosofinya dipertimbangkan, dikaji sangat dalam, bahkan sampai diberi terinspirasi lah, diberi masukan oleh pakar itu sendiri tadi ya, oleh Pak Subiakto. Jadi kesimpulannya kalau disimpulkan mah jadi bentuk wajah akhirnya. Betul. Ya. Jadi Mr. Ebot tuh ya sosok karakter gitu. Jadi tidak asal, tapi bagi orang yang sepintas melihat mah seperti saya gitu nya. Kacamata ninggalin aja gitu. Tapi kalau konteksnya grafis ya, kalau logo itu sudah berkesan, dilihat dari ujung mata saja, itu langsung. Nah, itu ada di Mr. Ebot, luar biasa. Makasih. Saya baru sekali beli itu. Nah, luar biasa. Makasih. Kan anak-anak tidak yang terus ya. Oke. Yang lainnya sekolah kan? Sekolah dari mana gitu, biar background juga mendukung. Kalau background sih sekolah SMP di Cianjur. SMP 1, SMA 1, dan saya kuliah di STP Bandung. STP itu kalau yang terkenalnya NHI. Pariwisata. Setiabudi. Gitu. Jadi emang backgroundnya itu saya mendukung ya. Di kuliner udah di create gitu.
Jadi gitu. nggak salah ya sampai akhirnya usahanya seperti ini. Iya, insya Allah. Oke. Ini kan tadi di belakang layar menyampaikan apa sih pengalaman kerja sampai akhirnya jadi seperti ini gitu. Ada beberapa produk yang jatuh bangun, tumbang dan sebagainya. Tapi kesimpulannya di sini. Karena kan Jabarkan. jadi gini Kang, kita itu sebetulnya kalau kata orang usaha join partner gitu ya, berdua, bertiga, berempat dan berapa lah gitu ya, emang rezekinya pasti lebih gede dari single fighter gitu. Nah emang iya, tapi permasalahannya kalau misalkan sekarang kita tidak bisa mengkondisikan pasti bisa pecah. Itu yang pernah saya alami. Pernah juga ya join partner? Saya join partner di ramen ya gitu, di usaha ramen. Mie ramen dulu pas waktu tahun 2000. Di mana itu? Di mana? Bandung. Bandung. 2012. Wah, kompetitornya banyak tuh Bandung mah tuh. Bandung kompetitornya banyak tapi di pasarnya juga banyak. Oh, jadi sebenarnya nggak masalah ya? Iya, makanya kan itu. Tapi kalau orang kan lagi sepi bubar ya, gitu kan, bubar karena sepi gitu kan. Kalau kita lagi rame dengan omset sekitar 80 sampai 90 juta dulu sebulan, iya kita bubar. Iya fantastis itu. Iya. Sebulan. Iya, itu jadi kita lagi rame malah bubar gitu. Karena baik lagi masalah finansial. Itu poin pertama. Jadi benar-benar maksudnya sebentar, finansialnya maksud finansial pembagian hasil. Berebut atau iya, berebut berbagi hasil. Bukan kurang bati ya sebenarnya. Bukan sebetulnya, cuman kan jadi orang itu kalau udah mengenal namanya duit, itu yang jadi perkara. Ada yang bisa ngeredam gimana caranya untuk pembagiannya sempurna, ada yang kalau misalkan kurang dia emosinya nggak bisa ditahan, dia taktik. Jadi daripada pusing, kita udah ini aja sepakati untuk bubar daripada kedepannya terus jadi perkara gitu. Dan itu akan berpengaruh ya akhirnya ke brand image yang dibangun karena kisru di manajemen gitu, betul. Terus tadi ada berapa? Ada 2 Risol, kita main Risol juga. Itu Risol bagaimana? Risol Siga seperti yang iya, atau betul. Seperti kita sendiri? Enggak, tetap kayak ya Risol pada umumnya ya gitu kan. Ada Risol isi ayam, sapi, telur dan lain sebagainya, mayones ini. Itu karena dulu juga di Bandung lagi happening ya. Banyak juga masih Risol di Bandung gitu kan. Tetap itu kita ada namanya investor juga untuk pengadaan. Nah, kalau yang pertama itu join gitu kan, teman-teman patungan. Kalau ini sekarang investor. Tetap ada investor juga sama gitu kan. Dia pengennya mana nih keuntungannya buat kita, kapan balik modal dan lain sebagainya. Padahal kita udah jabarkan dari A sampai Z, tapi tetap dan endingnya daripada terlalu banyak tekanan dari investor kita udahan aja gitu. Makanya udah gitu saya kerja tuh Kang, kerja selama kurang lebih 5 tahun dan balik ke Cianjur karena kan dulu pernah ada insiden untuk tadinya mau jadi cook di suatu kapal pesiar tapi nggak jadi gitu kan. Makanya kita pulang ke Cianjur gimana caranya bangun bisnis lagi, tapi benar-benar dari nol gitu, dan nggak mau ada sangkut paut dari investor, kalau enggak ya itu yang mau masuk join partner lah gitu. Jadi benar-benar kalau saya bilang mau manis mau pahit itu ditelan sendiri. Single fighter sekarang. Betul. Sebentar tadi teh tahun berapa ya? Tahun awal itu. Pokoknya itu saya terjun di usaha itu di 2011. Awal 2011 di Bandung itu kurang lebih 3 tahun 4 tahun saya gagal kerja cari modal di Jakarta, kurang lebih 4 tahun juga, 8 tahunan lah. Luar biasa. Tapi itu dari jenis-jenis usaha yang digeluti sebelumnya, itu sebetulnya tidak ada masalah ya sama omset gitu ya? Sama omset nggak ada masalah sama sekali, nggak ada. Termasuk yang investasi juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Kita lancar maksudnya lancar, gitu, iya. bahkan mungkin progres gitunya.
progres, cuman yang terakhir yang risol itu kita belum dari segi keuntungannya belum maksimal gitu. Tapi terus aja. Jadi kalau saya itu sifatnya nggak, sebetulnya ya kalau tekanan pasti, tapi nggak, jangan terlalu di push kalau saya kayak gitu. Jadi saya malas gitu. Makanya karena kan sifat ya gitu kan, kalau sifat saya kan pengennya ya gimana saya, karena yang menjalani saya gitu. Yang penting targetnya tercapai. Oke. Gitu. Tapi luar biasa Kang, dari gempuran apa tadi, tekanan mental ya kaitan membangun usaha sama joint partner, kemudian investasi, tapi tidak lantas menjadi turun untuk terus bangkit berwirausaha lagi. Itu apa sih yang ada dalam pikiran dan benak gitu pada saat itu? Sebelum terlepas dari bekerja ya. Jadi kan gini, sebetulnya kan saya udah males tuh jadi, ya maksudnya saya males untuk jadi entrepreneur lah gitu. Jadi pengusaha udah males, karena kalau saya usaha lagi dari segi finansial pun masih morat-marit, beda sama yang kerja ya. Kalau kerja misalkan kita sebagai apa, kita bisa nego gajinya berapa, jam kerjanya itu udah enak lah gitu kan. Sebetulnya terakhir kan kerja di cake shop gitu kan, di cake shop di Jakarta saya pegang kurang lebih 6 cabang di sana itu. Cuman kan tetap saya tuh dulu sebetulnya angan-angan saya jadi eksekutif chef di suatu hotel dan lain sebagainya gitu, karena itulah hobi saya di situ. Jadi untuk apapun, cuman jalannya itu kita harus naik dulu ke kapal. Kenapa? Cari experience, cari pengalaman gitu, cari pengalaman di kapal. Nah, saya kejar itu ke situ dan ternyata nggak jadi gitu, karena ada trouble lah. Jadi saya ketipu lah gitu, karena dulu tuh kerja di cake shop itu kurang lebih ya sehari itu kerja itu kurang lebih 18 sampai 20 jam saya pribadi itu, dan nggak ada libur. Iya, libur pun pasti ada telepon gitu. Kenapa? Karena kan perjalanan 6 cabang ini kurang lebih bukan di satu titik gitu kan, dari Jakarta Pusat ke Kemang, dari Kemang ke Bekasi, satu nama. Cuma kan itu perjalanan, dan saya tidak ada waktu gitu untuk mendaftar di cruise ship gitu kan, di kapal pesiar. Jadi saya lewat broker gitu Kang. Nah, lewat broker itu dia minta apa saya kasih, kayak minta uang, minta ini apa legalitas saya dulu kuliah saya kasih dan lain sebagainya. Jadi saya jalannya emang salah sama broker. Tapi kalau nggak gitu kan saya nggak bisa iya, gitu, untuk kerja kerja gitu. Makanya kenapa saya suruh berhenti, karena tes terakhir ternyata nama saya di kapal pesiar tersebut nggak ada, dan saya mau pulang lagi ke tempat kerjaan malu gitu, karena saya udah bulat, saya udah bilang saya mau ke sini udah malu lah gitu kan. Nah, pulang gengsi, karena satu tuntutan lagi, saya pengen nikah tapi bukan nggak mau ya, karena orang tua udah nggak mau ngasih biaya, karena orang tua udah habis lah kasarnya, dulu dari sekolah sampai kuliah udah ngebiayain. Makanya ada bahasa orang tua saya bilang kalau biaya udah cukup sampai di sini. Kamu mau sukses, kamu mau mau susah, itu terserah kamu mau nikah mau enggak gitu kan. Nah, di situ kan saya udah benar-benar berarti saya tuh nggak bisa dan nggak mungkin untuk meminta uang ke orang tua. Makanya saya memutuskan untuk ke cruise ship. Kalau di cruise ship kan sekarang kerja nih 1 bulan gaji kurang lebih 30 jutaan. Kehidupan ibaratkan kehidupan tuh 5 jutaan sampai 8 juta lah. Berarti saya bisa keep uang itu sekitar 20 juta. 8 bulan di sana, 20 kali 8 160 juta. Saya bisa pulang ke Cianjur, nikah, uang sendiri. Nah, ternyata nggak jadi. Gagal, saya pulang ke Cianjur buat kerja lagi di Cianjur. Dengan saya nanya, misalkan kepalaku berapa gajinya di hotel A, misalkan cuma 3 juta, kapan saya mau nikahnya gitu. Gitu. Makanya dari situ awal saya harus
bertahan hidup nih karena malu kan sama tetangga. Makanya di situ apa sih awal usaha dari pertama kan ebon, pertama singkong madu. Singkong madu melepuh gitu. Kalau di sini kan singkong keju yang digoreng, kalau saya singkong madu itu singkong yang dikukus gitu kan, dikukus. Nah, target marketnya yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Karena disitulah gitu kan. Nah, karena kan di Car Free Day gitu. Nah, makanya dari situ perjalanan kurang lebih 1 tahunan lah di Car Free Day itu. Dulu tuh paling rame cappuccino cincau gitu kan, cappuccino cincau lagi rame, saya ikutan, green tea rame, saya ikutan. Nah, disitulah perjalanan si Mr. Ebon gitu. Baru muncul dari setelah 1 tahun setelah 1 tahun dagang di Car Free Day, barulah muncul brand Mr. Ebon tersebut. Yang outlet pertamanya ada di samping Badah Putih itu loh. Yang legend legend itu ya. Iya, yang mau masuk ke Badah Putih itu. Yang barulah di situ ada namanya Mr. Ebon di situ. Awal mulanya. Luar biasa. Saya jadi speechless ini. Kalau di Runut ini dari sisi usahanya ya. Kalau yang kerja oke. Kebaikan. Joint partner. Kemudian investor samalah kurang lebih senada ya joint partner. Kemudian pas bekerja ditipu. Kemudian yang terakhir tadi ganti-ganti jenis usaha. Kira-kira apakah itu menjadi rumus untuk menjadi sukses? Kira-kira yang menurut kami? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Karena kenapa? Karena mungkin dari suatu kesalahan awal mula untuk kesuksesan. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Gitu. Jadi belajar dari tapi yang menarik ini mindset ya. Cara berpikir gitu ya. Ketika yang minus-minus itu menghampiri kita, menghantam bahkan itu ya, ditipu, kemudian runtuh usahanya itu dengan modal besar tapi jadi runtuh, bahkan image juga jelek. Tapi karena mindsetnya ya, cara berpikirnya itu progres gitu, mungkin kalian ya akhirnya tidak patah semangat. Iya betul. Nah gitu teman-teman. Jadi bagi mereka yang bagi kalian yang ingin startup boleh atau membuka usaha kecil-kecilan silahkan, yang pasti mental itu mental pejuang gitu jangan dihiraukan, jangan diabaikan gitu. Harus ada maksudnya gitu. Oke. Sekarang ke Mr. Ebon secara detail. Tadi logo sudah. Terus berarti berapa cabang sekarang tuh? Sekarang 4. Itu di mana aja itu? Di sini di Badah Putih, di Bypass, di Bojong sama di Ciranjang. Oh, sebanyak. Ada rencana? Sebetulnya rencana udah terrealisasi kurang lebih 5 titik dulu 2020. Tapi dikarenakan pandemi itu semua semua modal saya kembalikan lagi, karena dulu itu di 2020 saya buka bukan franchise tapi investor juga sama. Cuman si investor ini dia nggak ikut campur dengan urusan kita. Jadi kita udah bener-bener MOU sedemikian rupa, dia hanya seperti kita kayak alpha. Nah, jadi prinsipnya jadi si owner yang ada di cabang baru itu dia hanya menerima sebuah email laporan gitu. Jadi si karyawan, penjualan dan lain sebagainya kita yang inilah gitu kan, yang monitoring lah gitu. Iya benar-benar, jadi mereka mah terima aja, betul, persentase lah gitu. Dulu sempat udah mau jalan, tapi kan karena pandemi itu semuanya gagal. Belum itu ya? Belum, tapi udah jadi.
sekali deh gara-gara pandemi. Iya. Tapi lebih jauh kok, jadi saya jadi teringat Iya. itu kaitan sama pandemi ini. Ini bagaimana pengaruhnya ya, secara keseluruhan ya. Selain tadi ya yang investasi jadi gagal gitu. Bukan gagal sebenarnya, mungkin kayak dia lah itu mungkin Ya. tunda gitu. Dan mungkin ini aja lah. Oh, gitu. benar. Ada lagi nggak yang itu? Kan sekolah Ya. tidak ada. Jadi di pandemi ini udah kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha lah ya. Kita harus bisa dari segala sisi gitu. Maksudnya kita lagi pandemi ini gimana caranya untuk bertahan. Misalkan ada ada promo apa, ada strategi apa, tapi di produk kita gitu. Jadi kalau misalkan kita berhasil dengan kondisi seperti ini, ya insya Allah setelah ini kita pasti lebih bisa go gitu, karena udah tahu poin-poin kita lagi menghadapi krisis seperti ini dengan omset sekian, kita harus bagaimana, itu udah kita ngalamin. Jadi next apabila kita mengalami seperti ini lagi sudah tahu. Jadi kayak ini sebetulnya kayak seleksi gitu lah, Pak. Jadi seleksi di mana kita kedepannya setelah beres pandemi ini, kalau yang benar-benar bisa menghadapi seleksi ini, kita bisa lebih melebarkan sayap gitu. Pasti nggak akan, karena orang tumbuh itu di saat seperti ini. Ini tumbuh nggak gitu? Ini tumbuh, benar. Ini bisa bertahan nggak? Minimal bisa bertahan lah gitu kan? Ya, oke. Gitu. Jadi di saat situasi tidak normal, inovasi dan kreativitas tetap harus dituntut. Setidaknya tadi sekedar bertahan saja. Betul. Ya. Syukur-syukur kalau tetap progres ya. Iya. Karena saat nanti situasi normal, betul. Jadi kita tidak flat ya. Jadi bisa melesat lebih jauh, karena tadi kalau bicara karetnya sudah siap untuk dilesut ya. Iya, betul. Nah, pas nanti ketika normal ya. Oke, luar biasa. Terus sekarang kira-kira kalau persentase konsumennya itu kita menurun kurang, ya kita dari segi penjualan kita menurun pasti itu sekitar 50%-an, 50-60% lah. Luar biasanya. Iya, lumayan itu lah. Pengaruhnya kemana itu? Pengaruh ya karyawan tidak ada yang dirumahkan ya? Belum sekarang. Itu maksudnya itu luar biasa. Belum, tapi nggak tahu kalau. Jangan tuh karunya, karunya. Ya insya Allah lah. Ya makanya ini jangan ditambah lagi ininya PPKM-nya gitu kan. Jangan diperpanjang lah gitu kan. Kalau bisa jadi ini ditambah misalnya. Misalnya nih ya, ini ditambah, diperpanjang. Tetap kan mindset seperti itu mah harus ada gitu. Bahkan harus dipertajam gitu. Ya. Cuman kan gini. Tapi lupa promo akhirnya mah gitu. Iya. Banyak promo. Cuman kan sekarang semua peluru bener-bener kita keluarkan, Kang. Semua peluru kita keluarkan dari, jadi nggak langsung gitu. Kalau saya itu ada step-stepnya, kayak free delivery, free pengantar, gratis pengantaran dan lain sebagainya, sampai ntar promo sekian persen. Tapi kalau misalkan ntar dari promo terus kita buat menu baru yang lebih ekonomis dan lebih disukai sama customer, tetap kita nggak bisa. Itu dengan dengan mau nggak mau kita ya ada konsekuensi sama karyawan gitu. Karena daripada sekarang ambruk semua, mending sebagian yang kita kasarnya kita rumahkan, karena ini situasi yang udah nggak bisa kita tolerir gitu. Udah nggak bisa. Diakalan. Iya, bisa. Jadi saja satu-satunya. Cuma saya benar-benar harus mempertahankan. Jadi sebelum, ya kalau udah benar-benar kalah,
ya udah gitu loh, saya harus bilang. Tapi sekarang kan masih perang gitu, kasarnya sekarang masih perang sampai ke bener-bener habis udah gitu. Di mana nih kita menang apa kalah sampai tanggal 20 nih gitu. Nah kan ini yang jadi acuannya ntar di akhir kan tanggal 20 ini. Ya mudah-mudahan bisa menang tipis-tipis lah gitu. Tapi ini menyinggung masalah ini bukan maksud untuk jadi ini ya. Ini mah sekedar explore keadaan. Betul. Bukan keluhan, bukan mengeluh gitu, tapi bukan. harus bangkit ini mah sebagai gambaran bahwa segala situasi itu berbeda-beda gitu. Betul. Bagi seorang wirausahaan sejati tentunya ini harus menjadi persiapan atau apalah gitu dalam membuat strategi selanjutnya. Tah akhirnya bicara promosi. Kalau saya lihat di jalan pernah itu di jaket ojol Mr. Ebon luar biasa sponsorship atau bagaimana gitu? Iya, itu kan apa ya? Saya mungkin bilang satu strategi juga boleh. Iya, karena kan itu kan kalau ojek online itu kan dia kesana kesini kan pasti. Jadi promosi apa ya? Saya lupa. Promosi berjalan gitu loh. Jadi orang pun pasti lihat di mana itu apa. Kalau yang nggak ngerti kan ditanyain gitu. Ya itu. Jadi kita kemarin ya tahun berapa ya? Saya lupa 2019 gitu. Saya bikinin rompi buat ojol. Dibikinin gitu kan kita support rompinya buat mereka. Ada berapa lah kurang lebih. Jadi nggak kerja sama enggak. Enggak Maghrib enggak ada. Inisiatif aja. Dibagiin aja gitu. Terus selain itu banyak yang sih intens ya, yang intens biasa-biasa. Biasanya kita promo di media sosial. Di media sosial di apa sih, di Instagram ya. Sekarang lagi happeningnya di Instagram gitu. Aduh, Mr. Ebot ya. Mungkin bagi teman-teman yang sering melihat dan bahkan sering belanja ya, tidak asing lagi ini. Tapi kan mungkin belum tahu selain Mr. Ebot ini apalagi nih Kang Rian. Kalau usahanya bisa dijelaskan gitu. Ya, kalau saya cuman satu sih Mr. Ebot aja, cuman untuk hobi dan kedepannya saya lagi apa sih namanya, lagi ngebibitin anggur import gitu. Dari satu bibitnya. Jadi itu mah hobi ya? Iya, hobi. Saya lihatnya di mana? Itu di Bebas. Kereta api gitu. Oh iya, stasiun. Betul, di stasiun. Di Bebas apa itu? Kebun. Kebun di sana. Kalau di stasiun? Stasiun ntar kita si Mr. Ebot yang platinum kita pindah dari yang Bebas ke stasiun. Gitu. Nah, untuk konsep tadinya industrial, tapi kalau sekarang kita kasih konsep garden gitu loh, homey. Jadi karena kan sekarang tuh bermain konsep ya, semua kayak coffee shop dan lain sebagainya itu kita bermain konsep semua. Jadi kalau kita nggak ngikutin zaman, ya udahlah gitu loh. Makanya kalau saya di Ebot yang baru insya Allah garden gitu, makanya ada anggur dan belum ada di mana-mana gitu, kecuali. Jadi nanti kalau si konsumen beli itu sirup apa namanya itu? Iya, minuman Ebot ya. Bisa. Iya, di situ bisa gitu. Betul. Jadi konsep ini belum ada di tempat-tempat lain gardennya ini loh. Ini spesial dibocorin. Nggak apa-apa lah. Promosi udah ini gitu, udah banyak yang lumayan ya. Makanya di situ orang makan juga bisa, kalau lagi ada panen dia bisa metik si buah anggur, karena belum ada ya, jarang-jarang buah anggur manis di langsung metik sendiri kayak gitu. Tapi konsepnya di toko di toko jualan. Iya. Gitu. Oke, luar biasa, dari ditipu sekarang jadi bisa berkembang.
dari hanya sekedar jenis apa ya kuliner mungkin sederhana sebetulnya ya, konsepnya sederhana gitu ya, tapi karena tadi kreativitas dan konsepnya luar biasa itu jadi sebuah sajian yang hargaan oke gitu maksudnya. Iya, lumayan lah. Bahkan sekarang rate-nya sudah Insya di Allah. atas 10 ya. Harganya sudah di atas 10. Aduh. Oke Kang. Keluarga Udah sudah berapa sekarang? anak ya, Anaknya? anak udah dua. Jadi tinggal berarti itu akan jadi generasi penerus akhirnya. Oke. Insya Allah. Oke, luar biasa. Kang, Ya, kita closing. boleh. Kalau sebetulnya sih dari awal sampai saat ini motivasi dan apa ya inspirasi buat kita banyak ya, meskipun tidak dijelaskan, tapi dari paparan tersebut itu cukup menggambarkan bahwa perjuangan seorang Kang Rian menjadi survival sejati dalam wirausaha itu luar biasa. Tapi secara khusus sampaikan ke para generasi gitu, bagaimana akan menjadi sosok yang siap bertahan di segala medan gitu, segala situasi. Oke. Untuk ke ini ya apa namanya ke usahawan yang akan atau yang sedang berjuang gitu. Pokoknya kreativitas terus dibangun, jangan cepat menyerah dan terus berinovasi. Karena apa? Karena seorang entrepreneur itu harus bisa membuat pasar yang dimana pasar itu bisa menerima produk kita gitu. Jadi kesalahannya yaitu seorang entrepreneur itu adalah ego. Nah makanya ego itu jangan dipelihara. Jadi jadi intinya kita sebagai pengusaha itu harus mengikuti apa yang pasar inginkan, yang pasar mau. Ibaratnya kalau misalkan kita berjualan air di ladang yang banyak air, ngapain? Orang juga banyak gitu, yang nggak dibutuhin si air tersebut. Gitu, betul nggak? Makanya kita itu kalau misalkan di suatu yang banyak air, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita jualan filter airnya? Apa gimana? Ya itulah salah satunya. Jadi jangan jangan cepat menyerah, ikuti pasar. Dan benar-benar harus pasar udah dapat harus dijaga, di maintenance, paling itu aja sih. Oke. Luar biasa. Kang, saya jadi teringat sebelum saya akhiri, kalau dalam dunia usaha khususnya ya udah usaha lah, sebutkan seperti itu. Ada apa sih semacam penyemangat lah gitu. Ada yang namanya be the first, kemudian be the best, atau be different, mungkin bisa pernah atau sering dijabarkan. Jadi kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadi yang terbaik. Betul. Kalau tadi jadi ingat ya maksudnya. Kemudian kalau tidak bisa jadi yang terbaik, atau jadi yang beda tuh. Jadi mungkin saya lihat tiluan arahnya di saya buat gitu. Yang pertama, kemudian yang terbaik, pelayanan dan sebagainya. Kemudian diferensiasinya juga banyak. Meskipun pada akhirnya mah banyak ya sekarang ya minuman yang sejenis gitu, ada Jerry Potter dan sebagainya gitu. Tapi kan tetap yang pertama siapa itu yang akan booming terus. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa kami sajikan, meskipun singkat tapi mudah-mudahan bisa tertanam dalam jiwa teman-teman, khususnya mereka yang mau memulai usaha atau bahkan sedang berusaha tapi stagnan, terus mereka yang berusaha dalam keadaan maju tapi tetap ingin berkembang terus dan tetap
solid, kira-kira kalian bisa memberikan gambarannya dari awal hingga akhir. Oke, hatur nuhun atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.